Hey gengs, kembali di Kata Muji. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang diangkat dari kejadian nyata di Australia. Film kali ini membahas kasus orang hilang yang marak terjadi sekitaran tahun 1987 di pinggiran kota Perth, Australia Barat. Jadi siapkan saja cemilan dan kopi tubruk untuk pembahasan kali ini. Di awal film, terlihat sebuah mobil menghampiri seorang siswa sekolah menengah atas yang sedang berjalan pulang. Kedua orang itu merupakan suami istri yang bernama John dan istrinya bernama Evelyn, atau yang akrab dipanggil Evie. Kedua pasutri itu memberikan tumpangan kepada si wanita yang mereka temui tersebut. Kemudian adegan dilanjutkan memperlihatkan sisi keluarga dari John dan Evie ini. Terlihat jelas jika John dan Evie hanya tinggal berdua, serta mereka memelihara seekor anjing yang bernama Lulu. Selain itu, film juga menyoroti sepertinya Evie dan John pernah memiliki anak. Tapi di awal film belum diketahui kemana perginya anak John dan Evie ini. Adegan berubah kontras memperkenalkan seorang wanita muda bernama Vicky dan pacarnya bernama Jason. Mereka berdua hari itu nampak sedang mengasah kemampuan dari Vicky yang sedang belajar bagaimana membuat sebuah tulisan berisikan kode yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Di sekolahnya, kita akan tahu dari percakapan Vicky dengan seorang guru bahwa kehidupan keluarga Vicky tidaklah harmonis, sebab kedua orang tua Vicky ternyata baru saja bercerai. Sepulang sekolah, Vicky dijemput oleh ayahnya yang bernama Trevor. Lalu sesampainya di rumah, Vicky melihat perdebatan antara kedua orang tuanya, yaitu ibu Vicky bernama Maggie sedang menolak permintaan Trevor agar mereka bisa kembali rujuk. Namun sepertinya Maggie lebih memilih untuk mereka berpisah dan menjadi single mom yang independen. Seperginya Trevor, di saat makan malam Vicky mengatakan kepada si ibu jika ia akan pergi ke pesta di akhir pekan ini. Maggie melarangnya sebab belum bisa mengantarkan Vicky. Tapi Vicky beralasan bahwa Trevor ayahnya telah memberikan uang untuk ongkos taksinya nanti. Tapi sepertinya keputusan dari Maggie yang melarang Vicky untuk pergi ke pesta remaja itu membuat Vicky memberontak serta menyalahkan si ibu. Karena menurut Vicky, Maggie telah menghancurkan hidup Vicky dengan memilih berpisah dengan Trevor ayah kandungnya dan memilih menjadi wanita independen. Vicky juga mempertanyakan, kenapa sih Maggie terobsesi banget pengen bikin Vicky jadi wanita mandiri seperti dirinya. Dad gave me money for a taxi. I'll let you go out, sweetheart, when you do things like this. Wake up a strong, independent woman like you. Why are you trying so hard to ruin my life? So who wrote it? Jay? Di dalam kamarnya, Vicky merobek foto si ibu dari bukunya dan memutuskan untuk berdandan. Lalu secara diam-diam, Vicky keluar dari jendela kamarnya guna pergi ke pesta remaja bersama teman-temannya. Di malam hari itu, Vicky berjalan sendirian dan mobil dari John beserta Evie menghampirinya. Di awal, Evie hanya menawarkan sebuah barang untuk dijual kepada Vicky. Tapi tampaknya Vicky kurang tertarik dan bergerak sedikit menjauh dari mobil John itu. Namun mungkin karena merasa tempat yang dituju sedikit asing dan jauh, Vicky mencoba bertanya arah jalan raya kepada kedua pasangan suami istri itu. Evie dan John yang paham kalau Vicky ini buta map, menyarankan tumpangan sampai ke jalan raya, serta juga menawarkan telepon guna menghubungi taksi nanti, agar Vicky bisa memesan sebuah taksi. Hal itu membuat Vicky setuju untuk ikut dengan John serta Evie ke rumah mereka guna meminjam telepon untuk mengorder taksi. Sesampainya di rumah John dan Evie menawarkan agar Vicky masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Tapi Vicky menolak tawaran tersebut. Sampai akhirnya John menawarkan dari dalam rumah untuk singgah sebentar sekedar minum. Meski awalnya tampak ragu, tapi pada akhirnya Vicky mengikuti kemauan dari Evie dan John untuk memasuki rumah mereka. Lalu saat di dalam rumah, setelah meminum yang diberikan John, Vicky sedikit pusing kemudian. You want a quick cone?
before you scared? Just a tenner, I think. Di Sabtu pagi itu, di rumah Maggie memanggil Vicky. Sebab sudah lumayan siang, namun Vicky belum bangun dan keluar dari kamarnya. Maggie memasuki kamar Vicky, tapi Vicky tidak berada di dalam kamarnya. Kemudian Maggie menelpon Trevor mengatakan jika Vicky kabur untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Maggie juga mengatakan jika ia akan menanyai teman-teman dari Vicky untuk keberadaan putri mereka itu. Di kediaman John dan Evie sedang membuatkan sarapan pagi untuk John. Kemudian, John membuka buku catatan dari Vicky. Lalu John menghampiri Vicky yang sudah terikat di atas kasur. Dan sepertinya Vicky ngompol di sana. John juga melihat kalau Lulu membuang kotoran di dalam rumahnya, membuat John sedikit kesal kepada Evie dan bergumam bagaimana Evie bisa mengurus anak, bahkan mengurus anjing saja tidak bisa. Setelah itu, Evie menghampiri Vicky untuk memberikannya sarapan. Lalu Evie mengganti spray Vicky. Di saat itu, Vicky mencoba untuk membuka ikatannya. Tapi Evie bilang jangan lakukan hal bodoh itu jika Vicky tidak ingin terluka. Hungry? What do you want from me? I just want to get you cleaned up and more comfortable is all. Think we picture. You do that, you and I will get along just fine. Right, anything stupid, alright? Oh, shit. Hello? Di luar rumah, John sedang membeli sebungkus rokok, kemudian dihampiri oleh dua orang, yang ternyata John memiliki hutang kepada salah satu dari mereka. John menjanjikan akan membayar uang pinjaman itu di hari Minggu besok. Sementara di dalam rumah, Vicky dan Evie sedikit berbincang mengenai Vicky yang dulunya punya anak, tapi sekarang anak-anaknya telah pergi sebab Evie dan John kehilangan hak asuh mereka, atau entah kenapa. Kemudian Evie meminta Vicky untuk menuliskan surat kepada keluarganya, di mana surat itu dimaksudkan memberitahu keluarga Vicky jika Vicky memutuskan untuk pergi ke Adelaide dan menemukan seorang pria. Saat itu Vicky berpikir sejenak dan mulai menuliskan sebuah surat yang memang terkesan akan pergi kepada si ibu. Tapi surat itu juga ditujukan kepada Jason, pacarnya Vicky. Usai menulis surat, Vicky meminta izin untuk ke toilet, yang mana hal itu juga bertepatan dengan John pulang. John bertanya apa yang terjadi. Evie menjelaskan jika Vicky ingin buang air ke toilet. Lalu John pun mengambil alih tugas itu untuk menjaga Vicky di dalam toilet. Karena John terlalu lama di dalam toilet yang tertutup bersama Vicky, Evie mulai berpikir aneh-aneh dan memutuskan menggedor pintu untuk memastikan apa yang terjadi di dalam sana. John keluar dari toilet. Evie langsung bersemangat kepada John. Hal itu dimanfaatkan oleh Vicky untuk mencoba kabur lewat jendela kamar mandi itu. Tapi aksi itu langsung diketahui oleh John. Setelah mendorong tubuh Evie, John melihat ke arah jendela yang sudah terbuka. Mereka berdua langsung lari keluar rumah untuk mengejar Vicky. Tapi sepertinya Vicky berhasil mengelabui kedua suami istri itu dengan bersembunyi di dalam bathtub dan memastikan akan segera kabur dari pintu depan di saat John dan Evie mencarinya di luar. I'm sorry. Setelah berhasil menangkap Vicky kembali, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah John. Evie membukanya. Ternyata itu adalah dari salah satu tetangga mereka yang kesal, sebab Evie dan John terlalu berisik akhir-akhir ini. Evie meyakinkan si tetangga jika mereka hanya terlibat perkelahian kecil yang biasa terjadi di rumah tangga. Lalu Evie menutup pintu kembali. John, come out here. Stop hiding my... You're an embarrassment. Di dalam rumah seusai keributan itu, Evie meminta maaf kepada John, sebab akibat keegoisannya membuat semua kekacauan ini terjadi. John mengabaikan hal itu, menyuruh Evie untuk membelikannya obat sakit kepala, serta mengantarkan surat Vicky ke kediaman Maggie.
Saat akan pergi, Ivy mengatakan jika ia mencintai John. Tapi John tidak membalas ucapan itu. Bahkan John mengisyaratkan jika ia bisa saja meninggalkan Ivy kapanpun ia mau. Semua perbincangan Ivy dan John itu didengarkan oleh Vicky, yang saat itu pintu ruangannya sedang terbuka. Maggie yang tidak mendapatkan kabar dari Vicky mendatangi kantor polisi memberitahukan hal tersebut. Tapi disayangkan, pihak kepolisian beranggapan hal itu biasa terjadi saat anak-anak mulai dewasa dan menginginkan kebebasan. Polisi akan mulai mencari jika Vicky tidak kunjung kembali sampai hari Senin. Serta petugas kepolisian juga memberikan saran kepada Maggie agar Maggie memeriksa kamar Vicky. Barangkali Vicky meninggalkan sebuah surat di sana. Setelah selesai dari kantor polisi, Maggie langsung memasuki kamar Vicky guna mencari tahu apakah Vicky benar-benar kabur dan meninggalkan surat. Berbeda dengan Maggie yang panik, Trevor melihat sebuah surat di kotak pos Maggie dan memberikan surat itu kepada Maggie. Trevor yakin jika Vicky kabur sebab didikan Maggie yang begitu keras. Maggie membaca surat itu. Ia kurang percaya, tapi sadar jika itu memang tulisan Vicky. Di ruangan gelap itu, Vicky yang sekarang hanya berdua dengan si John kutu kupret ini. Kemudian John menghampiri Vicky yang terikat dengan maksud akan icikadulkan Vicky secara paksa. Tapi aksi itu berhasil digagalkan oleh Vicky dengan cara mengeluarkan kotoran saat aksi John akan dilakukan. Tentu saja hal itu membuat John jijik, apalagi Mimin yang nonton adegan itu sambil makan Indomie soto koya. Ivy yang selesai membeli obat mencoba menghubungi anaknya. Tapi sepertinya si anak enggan untuk berbicara dengan Ivy saat itu. Kemudian saat Ivy pulang, Ivy melihat John keluar dari kamar Vicky dengan hanya handukan. Lalu John pura-pura bobok cantik di kamarnya. Sepertinya Ivy sadar apa yang sudah terjadi, tapi masih pura-pura untuk tidak tahu sambil berlinangan air mata. Tidak kuat hati, akhirnya Ivy memberanikan diri untuk bertanya kepada Vicky apa yang dilakukan John kepadanya. Di saat itu Vicky melihat peluang bisa memanipulasi Ivy dan berbohong berkata jika John melakukan hal tidak pantas kepadanya. Mendengar itu, Ivy semakin kalut serta tentu saja ngedon dan berpikir mungkin saja ia sudah tidak menarik di mata John. Ivy berias diri menghampiri John. Ivy mengatakan kepada John untuk segera menghambisi Vicky hari ini. Tapi John menjawab jika ini bukan hari Senin. Ivy mengancam jika John tidak melakukannya, maka Ivy akan memilih jalan yang lebih tegas kepada dirinya sendiri. John sadar itu hanya gertakan ayam sayur, menyuruh Ivy untuk melakukannya. Gertakan itu tidak mempan. Ivy mulai bertanya apa yang dilakukan John dengan Vicky tadi. John berkilah jika ia hanya ingin memastikan Vicky dalam keadaan terkunci dan tidak kabur. Tapi Vicky malah buang kotoran sembarang. Jika tidak percaya kata John, silahkan cek saja mesin cuci yang memiliki aroma fantastik. Do it. Hey! You lie! I was in there. Then she goes and shits for me, for you. Take one look. Don't believe me? Go check out the washing machine. Kemudian Ivy meminta maaf atas segala kecurigaannya kepada John. John menyarankan jika mereka sekarang masuk ke dalam kamar Vicky untuk bersenang-senang bertiga. I'm sorry. Everything I can for you ever since. Just putting all kinds of shit in my head. Please, can we get rid of her? You and I go in there right now. Make the most of her. Setelah aksi gila itu, John pergi ke tepi hutan guna menggali sebuah lubang. Sementara Vicky yang sudah lemes karena duel 1 lawan 2 yang tak seimbang yang sebelumnya terjadi, mulai dibersihkan oleh Ivy. Sekembalinya John membuat lubang, ia kembali melihat Lolo anjing mereka membuang kotoran sembarangan di dalam rumah, membuat John sangat murka. Sampai akhirnya Lolo menemui sang pencipta lebih cepat saat itu. Di sisi lain, Maggie mencoba menghubungi Jason untuk rumahnya. Jason yang datang dan diberikan surat dari Vicky oleh Maggie. Saat itu Jason langsung sadar jika itu adalah surat kode yang biasa mereka gunakan untuk berkirim pesan. Dan surat itu menunjukkan sebuah alamat. Dengan feeling keibuannya, Maggie sadar mungkin saja Vicky sekarang berada di tempat yang kurang tepat
dan memutuskan untuk segera meluncur ke sana. John sadar aksinya tadi sudah kelewatan. Ia menghampiri Evie dan mengatakan jika Evie ingin menyingkirkan Vicky sekarang juga, maka lakukanlah. Evie menghampiri Vicky, menyuruhnya menulis surat baru, serta memberikannya obat untuk diminum oleh Vicky. Namun setelah itu, terdengar suara. Keep it quiet. Nah, ini adalah adegan paling greget sekaligus nyebelin menurut Mimin. Maggie mengetok pintu rumah yang salah, sementara rumah John diketok oleh si penagih hutang. Karena pintu rumah John terbuka, tentu saja Vicky mendengar teriakan dari Maggie yang memanggil namanya dari luar. Tapi apalah daya, Vicky tidak bisa berbuat apa-apa, sebab telah diintimidasi oleh Evie. Jika Vicky berteriak, udah pasti pasportnya Vicky di dunia ini bisa langsung dicabut. Tapi satu hal menarik nih yang Mimin dapati saat adegan ini juga. Terlihat jelas kebimbangan dari balik mata Evie, yaitu ketika Evie mendengar teriakan dari Maggie yang berkata jika ia hanya ingin putrinya kembali. Kemudian tidak lama, Jen kembali ke dalam rumah. Di saat itulah keadaan berubah. Setelah Evie melakukan hal itu kepada John, Vicky memanjat jendela toilet untuk kabur. Di luar nampak Maggie sudah pergi, dan Vicky dihadang oleh Evie yang berdiri di depannya. Tapi untung alhamdulillahnya, Evie membiarkan Vicky untuk pergi. Vicky mengejar mobil Maggie, namun mobil itu sudah jauh. Di dalam mobil, Maggie melihat ke spion belakang, dan langsung memberhentikan mobilnya, dan mengejar Vicky, lalu memeluknya. Nah gengs, itulah akhir dari pelarian panjang Vicky. Kalau kita flashback dikit, kunci kemenangan Vicky di sini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi kecerdasannya memainkan psikologi antara John dan Evie. Dia berhasil menemukan celah di hubungan toksik mereka yang sudah retak, sampai akhirnya Evie sadar kalau dia cuma alat buat John. Menurut Mimin, Hound of Love ini bukan sekedar film penculikan biasa yang cuma jual jumpscare atau darah. Film ini sukses banget membangun atmosfer yang sumpek, gerah dan mencekam. Meskipun latarnya di pinggiran kota Australia yang cerah, tapi pas masuk ke rumah John dan Evie, rasanya kayak kita ikut terjebak di sana. Vibe-nya itu bener-bener bikin penonton ngerasa nggak nyaman. Seolah-olah bahaya itu nggak datang dari hantu, tapi dari tetangga sebelah, rumah kita sendiri. Kita juga harus kasih aplaus buat para pemerannya. Stephen Curry, si John tapi bukan IQ 7. Aktingnya juara banget buat bikin penonton emosi. Dia bisa nampilin sosok predator yang manipulatif, tapi kelihatan biasa aja di luar. Bener-bener definisi serigala berbulu domba. Emma Booth atau Evie berhasil banget memerankan istri yang hancur, fragile, sekaligus menyeramkan karena saking patuhnya sama suami. Ashley Cummings berperan sebagai Vicky. Akting ketakutannya dapet banget. Penonton bisa ngerasain gimana rasanya ada di posisi dia yang gak berdaya, tapi tetap berusaha bertahan hidup. Monster nggak selalu tinggal di hutan loh Bri, kadang juga tinggal di sebelah rumah. Kalian semua kalau bahasa sini nih bilangnya gini, monsters don't always live in the woods. Sometimes they live in the house next door. Hahaha. Film ini berjudul Hound of Love, dirilis tahun 2017, dan buat kalian yang belum tahu, ini memang terinspirasi dari kasus nyata, The Morehouse Murders, yang dilakukan pasangan David dan Catherine Birney di Australia tahun 1986. Nah, film ini juga nih, punya nilai moral yang nggak kalah penting. Selain jangan mudah percaya sama orang asing, meskipun itu pasangan suami istri, film ini ngajarin kita soal intuisi. Jangan pernah remehkan firasat orang tua. Dan buat para bocah mantap di luar sana, sekesal apapun kalian sama orang tua, rumah tetaplah tempat paling aman. Hubungan yang didasari obsesi dan ketakutan kayak John dan Evie nggak akan pernah berakhir baik. Gimana menurut kalian? Apa yang bakal kalian lakukan kalau ada di posisi Vicky? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin waspada kalau di jalan sendirian. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini.
Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!